Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erinda Sari Bombalapir, NIM 2022-2101116. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang konsep reformasi administrasi. Langsung saja kita mulai dari pengertian reformasi administrasi. Jadi reformasi administrasi adalah upaya untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem dan prosedur administratif suatu organisasi, lembaga, atau pemerintahan. Reformasi administrasi adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mengubah yang dimana yang pertama itu struktur dan prosedur birokrasi, aspek reorganisasi atau institusional atau kelembagaan. Selanjutnya, sikap dan perilaku birokrat atau aspek perilaku guna meningkatkan efektivitas organisasi, terciptanya administrasi yang sehat, menjamin tercapainya tujuan pembangunan. Nah, jadi konsepsi dasar dari reformasi berarti melakukan perubahan, perbaikan, penataan, dan pengaturan secara komprehensif dan sistematik terhadap banyak hal, terutama yang berkaitan dengan pimpinan dan kepemimpinan serta sistem bernegara, berorganisasi, dan berpemerintahan. Nah, reformasi administrasi merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan di negara-negara yang berkembang. Nah, terlepas dari itu, dari tingkat perkembangan atau kecepatan pertumbuhan dan arah serta tujuannya, istilah reformasi administrasi mengandung banyak makna, mempunyai begitu banyak fungsi yang beragam, menimbulkan begitu banyak harapan, akan tetapi juga membawa pertengkaran yang tak kunjung usai di kalangan praktisi, pemerintah, masyarakat maupun kaum teoritis. Selanjutnya, adapun definisi dari Chayden, yang dimana Chayden ini mendefinisikan reformasi administrasi sebagai yang pertama itu reformasi administrasi merupakan sebagai yang dibuat oleh manusia, tidak bersifat eksidental, otomatis maupun ilmiah. Terus yang kedua, informasi administrasi merupakan suatu proses. Terus yang ketiga, resistensi beriringan dengan proses reformasi administrasi. Nah, kemudian definisi Chayden ini dikritik oleh John S.T. Kua karena mengandung 3 kelemahan pokok. Yang dimana yang pertama itu, kelemahan utama yang paling penting adalah bahwa definisi Chayden mengidentifikasikan tujuan reformasi administrasi. Terus yang kedua, definisi Chayden tersebut tak memadai karena istilah administrasi transformasi merupakan istilah atau konsepsi yang kabur dan tak memberikan penjelasan tentang isi reformasi administrasi. Nah, yang ketiga, keberatan ketiga terhadap definisi Chayden adalah asumsinya yang terlalu disederhanakan, yaitu bahwa resistensi mengikuti proses reformasi administrasi. Nah, itu definisi Chayden dan kemudian dikritik oleh John S.T. Kua, yang dimana dari definisi Chayden itu memiliki 3 kelemahan. Nah, selanjutnya ada fokus administrasi reformasi. Nah, fokus reformasi administrasi itu mencakup beberapa aspek penting yang dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan efisiensi pemerintahan, untuk meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Yang dimana itu yang pertama itu peningkatan kualitas layanan publik. Nah, dengan mengembangkan standar pelayanan minimal di berbagai sektor, yang dimana itu untuk memastikan bahwa kualitas layanan itu sudah konsisten dan sudah baik untuk masyarakat. Terus yang kedua itu ada transparansi dan akuntabilitas. Nah,
di mana pemerintahan itu diwajibkan untuk menyediakan informasi yang mudah diakses oleh publik atau yang bisa diakses oleh masyarakat pada umumnya. Nah, selanjutnya yang dimana dengan transparansi ini akan membangun mekanisme pengaduan yang efektif agar masyarakat dapat melaporkan jika di suatu daerah terjadi pelanggaran, dan dari pemerintahan bisa mempertanggungjawabkan jika terjadi pelanggaran. Terus yang ketiga itu ada pemberdayaan sumber daya manusia. Nah, mengimplementasikan sistem rekrutmen berbasis kompetensi dan meritokrasi untuk meningkatkan kualitas SDM. Nah, dengan merekrut dan berbasis kompetensi dan meritokrasi untuk meningkatkan kualitas SDM ini, ya bisa dengan meningkatnya kualitas SDM dapat memberikan pelayanan yang baik juga kepada masyarakat. Yang kedua itu dimana untuk meningkatkan kualitas SDM ini atau sumber daya manusia dibutuhkan pelatihan dan pengembangan. Nah, dimana pemerintah harus menyediakan pelatihan program pelatihan yang berkelanjutan bagi pegawai negeri untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, yang dimana untuk meningkatkan pelayanan yang baik juga kepada masyarakat. Terus ya yang keempat, desentralisasi dan otonomi daerah. Nah, yang dimana desentralisasi atau otonomi daerah itu kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, dan dengan memberikan kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri dan menguatkan kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan rencana pembangunan seperti itu. Terus yang kelima, inovasi dan reformasi birokrasi. Nah, inovasi dan reformasi birokrasi itu mengurangi kompleksitas dan waktu dalam proses perizinan untuk mendukung investasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, dengan mengurangi kompleksitas dan waktu dalam proses perizinan, itu dapat memberikan longgaran bagi usaha mikro atau kecil dan menengah seperti itu. Terus yang keenam, penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Nah, meningkatkan pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran. Jadi perlu juga dilakukan pengawasan dan penegakan hukum agar tidak ada pelanggaran di dalamnya. Terus partisipasi publik dan keterlibatan masyarakat. Nah, dengan mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan masukan masyarakat dan perumusan kebijakan. Jadi masyarakat itu juga berperan penting dalam merumuskan kebijakan. Jadi partisipasi dari masyarakat ini juga sangat penting seperti itu. Nah, selanjutnya integrasi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor. Nah, mendorong kerjasama antara berbagai kementerian dan lembaga untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan. Nah, dengan mendorong kerjasama antara berbagai kementerian, lembaga atau pemerintahan itu dapat bisa mencapai apa yang menjadi tujuan bersama dan bisa mensejahterakan rakyat. Itu fokus reformasi administrasi. Nah, dapat disimpulkan bahwa reformasi administrasi merupakan suatu usaha untuk melakukan perubahan yang signifikan atau mendalam terhadap sistem dan
prosedur administratif yang ada di dalam suatu organisasi, lembaga, atau pemerintahan. Perubahan ini bertujuan untuk memperbaiki cara kerja administratif yang sudah ada agar lebih baik, lebih efisiensi, dan lebih transparansi. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang dalam memahami materi. Sekian dan terima kasih.